Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1283. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Surga begitu Qin Chen dan yang lainnya masuk, kekuatan yang mengerikan langsung menolak, diteruskan kepada mereka bertiga. Gemuruh bumi bergetar. Seluruh asal-usul langit meraung pada saat ini di surga. Banyak ahli teratas nampak juga terkejut dan satu demi satu mengangkat kepala mereka dengan takjub. Apa yang terjadi dengan surga? Di daerah kosong di luar surga, Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat mendekati keempat surga. Qin Chen dan yang lainnya terlalu kuat meskipun mereka belum pernah mencapai ranah surgawi. Tetapi mereka jauh lebih kuat daripada ahli surgawi biasa, dan mereka secara alami akan sedikit ditekan oleh asal-usul surga. Pergi, ayo kembali ke alam surga timur, kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Chen mengetahui bahwa surga tidak dapat bertahan lama meskipun kultivasinya tidak cukup tinggi, namun semakin lama mereka tinggal di surga, maka semakin besar pula kerugian bagi surga. Anda harus kembali ke alam surgawi timur sesegera mungkin dan memperbaiki alam surgawi untuk mengurangi tekanan pada mereka. Suara melesat. Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju alam surga timur. Qin Chen dan yang lainnya sangatlah cepat, dalam sekejap mereka telah tiba di garis besar alam surga timur. Saat itu ketika Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan alam surga timur, mereka hanyalah ahli suci, guru suci setengah langkah. Alam suci tertinggi, namun sekarang baru 10 tahun berlalu atau bahkan kurang dari 10 tahun. Puncak yang mulia bumi dan setengah langkah Tianjun, masing-masing dari mereka telah menjadi tokoh penting di antara 10.000 ras. Saya tidak tahu apa yang telah terjadi kepada semua orang. Mereka bertiga mendekati alam surga timur. Qin Chen dan yang lainnya sangat bersemangat. Surga adalah markas mereka. Papiliun Candi, Toko Pil Tianwu, dan sekte 10.000 klan semuanya didirikan olehnya. Di sini ada teman dan kerabatnya, meskipun hanya selisih 10 tahun. Tetapi itu rasanya sepertinya ribuan tahun telah berlalu. Entah itu di alam Dewa Piantin atau pengalaman di dunia rahasia markas besar Tianjuo, rasanya itu sangat lama. Dan ketika Qin Chen pergi ke alam surga timur, saat ini di dunia Cakram Gyo Qian Kun, dunia kacau, gemuruh. Setelah Xiao Dao dan yang lainnya datang ke sini, mereka sangat pintar pada awalnya, dan setelah menunggu beberapa saat setelah menentukan bahwa Qin Chen telah memasuki alam surga, mereka tiba-tiba melakukan kerusuhan. Semuanya, izinkan saya mengambil tindakan dan merobek ruang tempat anak kecil ini. Dengan kekuatan saya, bahkan jika asal-usul saya tersegel, itu sudah cukup untuk dengan mudah merobek harta karun luar angkasa surgawi. Xiao Dao dan Ji Tianguang meraung ke langit. Pada saat ini, dua klan besar kuno sebenarnya bersatu untuk mengobrak-abrik ruang milik Qin Chen untuk melarikan diri. Boom, ada ledakan di dunia kacau, kehampaan yang mengerikan melonjak. Xiao Dao dan Ji Tianguang, dua ahli teratas tingkat supreme, melakukan kerusuhan bersama-sama, mengerahkan kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika asal-usul mereka berdua tersegel, sebagai ahli teratas tingkat supreme, kekuatan fisik mereka cukup untuk menembus kehampaan. Hahaha, Shen Gong Tianjun ini sungguh sombong. Dia benar-benar membuatku menunggu untuk memasuki harta karun luar angkasa milik anak kecil ini. Meskipun anak kecil ini kekuatannya tidak lemah, tapi bagaimanapun juga kekuatan level Tianjun bagaimana bisa menjebakku? Tunggu, aku akan menerobos ruang ini, melarikan diri dari sini, memenggal kepala anak kecil itu. Bunuh! Seorang pria kuat mengguncang kehampaan, membumbung ke langit, mencoba menghancurkan dunia kacau. Dalam pandangan mereka, dengan kekuatan mereka, selama diperlukan sedikit guncangan, mereka dapat mengobrak-ngabrik langit dan bumi, turun ke surga dan keluar dari masalah ini. Namun ketika mereka benar-benar terombang-ambing, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Oke, kekosongan ini tidak bergerak sama sekali. Mustahil. Mereka semua adalah ahli supreme dan berkuasa. Bahkan jika mereka hanya melepaskan kekuatan daging mereka, mereka tidak dapat dijebak oleh hanyalah harta tingkat surgawi. Sekalipun tidak dapat merobek kekosongan di sini, setidaknya itu akan menyebabkan kekosongan di sini bergetar dan retak.
Tapi sekarang, di bawah keterkejutan momentumnya saat agung dan perkasa, tetapi ruang di sini tidak terkoyak sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa orang itu saling memandang, wajah mereka kaget. Mungkinkah harta karun ruang anak ini itu adalah harta karun tingkat puncak surgawi? Ya, itu sangat mungkin. Dengan kebanggaan dari Tian Zhiwo, hal ini bukan tidak mungkin. Mendesis, Shen Gong Supreme itu sangat baik kepada anak ini dan dia benar-benar memberikan harta karun ruang tingkat puncak Tianjun pada anak ini. Tidak heran dia begitu yakin. Harta karun ruang angkasa tingkat puncak Tianjun memiliki nilai yang sangat luar biasa. Bahkan ahli teratas setingkat Supreme pun tidak memilikinya. Dan begitu anak ini memilikinya dan beritanya menyebar, pasti akan menarik banyak orang kuat yang mengidam-idamkannya. Hah, bagaimana dengan harta karun ruang tingkat puncak Tianjun? Ayo bergegas keluar. Ya benar, dengan begitu banyak dari kita, tidak bisakah kita mengalahkan harta karun ruang tingkat puncak Tianjun ini? Xiao Dao dan Ji Tianguang berteriak jumlah orang kuat yang hadir, karena mereka sangat yakin dengan jumlah mereka yang cukup banyak. Poin Tianjun, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Apakah kamu benar-benar ingin berada di bawah belas kasihan mereka dari Tian Zhiwo? Kemudian Xiao Dao memandang dengan dingin ke arah Poin Tianjun atau Su Kong Tianjun, karena Su Kong Tianjun belum pernah melakukan tindakan apapun sebelumnya. Poin Tianjun hanya memandang Xiao Dao dan yang lainnya dengan dingin, tetapi Poin Tianjun tidak berbicara. Klan binatang purba luar angkasa miliknya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Shen Gong Supreme. Jika dia berani membuat masalah, maka klan binatang purba luar angkasanya benar-benar akan hancur total. Dia secara alami tidak akan bermain-main dengan Xiao Dao dan mereka. Alasan mengapa klan binatang purba luar angkasa dapat hidup sampai sekarang hanya karena memiliki nilai guna. Setelah menghabiskan begitu lama di dalam aula harta karun, Poin Tianjun bisa melihat beberapa petunjuk. Aula harta karun milik Shen Gong Supreme sangat menakutkan dan luas. Dan harta karun tertinggi seperti itu membutuhkan kekuatan tertinggi yang menakjubkan setiap kali diaktifkan. Sedangkan klan binatang purba luar angkasanya yang mengontrol ruang sebenarnya sangat cocok dengan aula harta karun. Alasan mengapa Shen Gong Supreme tidak sepenuhnya menghancurkan klan binatang purba luar angkasa, tetapi memenjarakan mereka di aula harta karun. Selain tidak ingin menyebabkan terlalu banyak pembunuhan, tujuan lebihnya mungkin adalah untuk membiarkan binatang purba luar angkasanya membantunya menjaga aula harta karun tersembunyi ini. Oleh karena itu, Poin Tianjun telah melihat bahwa selama klan monster luar angkasa kunonya tidak mati, maka klan tersebut dapat diwariskan. Abaikan orang ini. Klan binatang purba luar angkasa telah benar-benar ketakutan oleh Shen Gong Supreme. Biarkan dia tetap tinggal di sini sendirian dan kita akan pergi, kata Xiao Dao. Dia menus dingin dan dia tidak repot-repot lagi untuk memperhatikan Poin Tianjun dan boom. Ada ledakan, sekelompok pria kuat semuanya menembak bersama, menggunakan kekuatan besar dari tubuh fisik mereka untuk mengguncang kehampaan, untuk menerobos belenggu harta karun cakram Gyo Qiankun dunia kacau milik Qinchen. Sekelompok idiot, kata Poin Tianjun. Dia mengangkat kepalanya, melihatnya dengan jijik. Karena pihak lain berani membiarkan mereka dikendalikan oleh Qinchen, maka pihak lain pasti yakin mereka tidak akan bisa melarikan diri dari ruang milik Qinchen. Jika begitu mudah untuk melarikan diri, bagaimana semua orang dengan mudah terjebak di dalamnya? Boom! Duar! Xiao Dao dan yang lainnya terus menyerang penghalang kehampaan berkali-kali mencoba melarikan diri. Hanya saja bagaimanapun dampak mereka, penghalang ruang ini tetap tidak bergerak sedikit pun. Itu seperti batu yang tidak tergoyahkan. Sementara saat ini di dunia luar, Qinchen membawa Jiwuxu dan Jiruyu dengan cepat ke alam surga timur. Namun di saat itu mata Qinchen berkedip. Tiba-tiba Qinchen merasakan gerakan di dalam dunia yang kacau dan wajahnya menjadi dingin. Xiao Dao, orang-orang ini benar-benar tidak bisa tenang. Leluhur naga, leluhur suci sungai darah, kalian berdua beri sedikit pelajaran kepada orang-orang ini, kata Qinchen. Dia menus dingin. Meskipun Xiao Dao dan yang lainnya asal usulnya tersegel, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada dunia kacau. Namun, tidak ada gunanya jika Qinchen mengalami kecelakaan dalam proses perbaikan langit. Tidak masalah, kata leluhur naga dan leluhur suci sungai darah. Di dunia yang kacau, Xiao Dao dan yang lainnya saat ini masih terus-menerus menyerang penghalang luar angkasa. Dengan guncangan mereka yang terus berulang-ulang,
Penghalang ruang angkasa tetap tidak bergerak sedikit pun. Hal ini membuat beberapa orang dari mereka berubah warna dan merasa ini terlalu sulit. Bukankah ini harta surgawi puncak Tianjun? Tetapi kalau harta puncak Tianjun setidaknya itu akan berfluktuasi, bukan? Namun saat ini tidak ada fluktuasi sama sekali. Apakah ini harta karun ruang tingkat supreme? Tidak, ini benar-benar mustahil. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Qin Chen akan memiliki harta karun ruang tingkat supreme. Atau apakah ini dunia kecil? Xiao Dao dan Ji Tianguang sangat marah. Namun mereka tidak peduli apapun karena ini adalah satu-satunya kesempatan mereka dan mereka harus segera keluar dari sini. Semuanya, dengarkan perintahku, lakukan bersama-sama, jangan menahan kekuatan kalian, kata Xiao Dao. Dia berkata dengan dingin. Segera ada ledakan. Kali ini Xiao Dao, Ji Tianguang, Xiao Jin dan bahkan yang lainnya dengan para bawahannya masing-masing semuanya bergerak, bergemuruh dan dengan panik bergegas menuju penghalang di depan. Hanya saja mereka belum mencapainya, tiba-tiba sesosok menakutkan mengembun di depan mereka. Dan sekelompok orang mereka menghantam suara sosok ini dan dengan ledakan keras mereka semua langsung diterbangkan keluar. Apa? Xiao Dao dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dengan takjub. Dan lalu mereka melihat naga yang menjulang tinggi dan sungai darah yang tak ada habisnya muncul di depan mereka. Kamu adalah, kata Xiao Dao. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan. Di dunia yang kacau, aura leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah sangat menakutkan, menekan mereka dan jiwa dari kekuatan tertinggi pun gemetar. Leluhur naga menunjukkan wajah yang mengerikan. Sekelompok semut yang berisik, tidak bisakah kamu patuh di sini? Apakah kamu harus membuat masalah di sini? Ya, hei, sekelompok kelinci kecil, karena mereka sangat energi. Biarkan leluhur ini menemanimu bersenang-senang, kata leluhur naga dan leluhur suci sungai darah. Mereka berdua pun langsung bergegas dan boom, boom, boom. Leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah menembak lagi dan lagi. Tiba-tiba jeritan-jeritan terdengar dan Xiao Dao juga yang lainnya yang asal-usulnya disegel. Dan di dunia yang kacau ini, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari leluhur naga dan leluhur suci sungai darah? Seketika mereka semua pun langsung dipukuli, lebam-lebam, mengeluarkan darah. Sebelum kemudian mereka semua memohon ampun. Ahli supreme dan berkuasa dan juga bermartabat pada saat ini seperti mainan dimainkan oleh leluhur suci sungai darah dan leluhur naga Hong Huang. Dan itu terlihat sangat menyedihkan. Sementara di bawah, tubuh Poi Tianjun juga gemetar dan ketakutan. Untungnya dia tidak bergerak sebelumnya. Kalau tidak, dia khawatir dirinya juga akan seperti mereka semua. Sementara saat ini di luar, Qin Chen dengan cepat terbang melewati tanah kosong yang tak berujung dan memasuki ruang lingkup alam surga timur. Begitu dia memasuki alam surga timur, langit berguncang dan menderu-deru. Seluruh langit manusia, apakah itu langit timur, langit barat, langit utara, atau langit selatan, semuanya merasakan kekuatan turbulensi yang mengerikan ini. Sosok yang kuat mengangkat kepala mereka satu demi satu memandang ke langit dengan takjub. Bahkan di beberapa alam, seorang master dari Kranah yang mulia bangkit. Sejak Qin Chen menabrak laut pasang surut dan menarik nenek moyang mayat iblis untuk mengejar dan membunuhnya, mata kekuatan manusia yang kuat juga telah berkumpul kembali di surga. Terutama ketika penguasa istana Dewa Bintang Gunung Dewa Sensan, Kuil, Susen, dan pasukan lainnya pergi ke alam surga timur untuk mencoba menekan Qin Chen menanyakan berita tersebut. Tuan Jinlin tiba, melenyapkan musuh yang kuat dan mengejutkan umat manusia. Pasukan top manusia yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menarik perhatian mereka. Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa tidak ada Master Supreme di surga saat ini, tetapi ada beberapa Master yang kuat di tingkat yang mulia, yang semuanya dikirim oleh kekuatan besar untuk memantau perubahan di surga. Di antara mereka, banyak di antaranya yang merupakan puncak guru suci. Dan juga ada puncak yang mulia Pana. Bagaimanapun ahli yang mulia bumi yang kuat, yang pertama kali memasuki alam surga manusia, itu ditekan oleh alam surga itu sendiri dan tekanannya terlalu besar. Para ahli yang mulia dari kekuatan ras manusia ini yang dikirim ke sini, mereka benar-benar membosankan karena tidak mendapati apapun. Tetapi pada hari ini mereka telah berubah warna. Mereka semua terbang melintasi langit dengan takjub menatap ke kedalaman kehampaan di kejauhan. Apa yang telah terjadi? Mengapa terjadi fluktuasi yang begitu besar? Buka langit.
Ledakan di sebuah pulau di Laut Pasang Surut, seorang pria kuat bangkit. Dan di atas alisnya dia tiba-tiba membuka matanya, dan di matanya ada tanda besar yang berkedip-kedip menatap ke langit yang jauh. Orang ini adalah orang yang kuat dalam perhitungan magis. Sekte keberuntungan suci adalah kekuatan tertinggi dari ras manusia. Di zaman kuno, sekte keberuntungan suci atau sekte Qiyun ini adalah yang kedua setelah sekte Tianji. Namun setelah dinasti masa lalu tidak ada kekuatan tertinggi di gerbang perhitungan ilahi. Dan yang terkuat hanyalah basis kultivasi puncak surgawi, jadi itu termasuk dalam kekuatan surgawi puncak. Pada saat ini orang kuat dari gerbang aritmatika magis mengangkat kepalanya, mendesak aritmatika magis dan pupilnya berkedip. Dia kemudian melihat 3 aura megah di langit di kejauhan. Aura menakutkan ini membuatnya berubah warna, seolah-olah dia telah melihat 3 naga besar. Seseorang telah memasuki alam surga. Dia tiba-tiba menghirup udara dingin. Aura menakutkan ini, takutnya dia akan menjadi orang terkuat. Namun, kekuatan mana yang berani mengirimkan kekuatan surgawinya ke alam surga? Bukankah mereka takutnya surga akan runtuh lagi? Dia terkejut, dan ketika dia terkejut, tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh yang bergema. Semua orang dari Papilun Candi, Tokopil Tianwudanpu, dan 10.000 sekte kembalilah dan segera berkumpul di istana Guanghan alam surga timur. Raungan ini bergema seperti guntur bergema di seluruh alam surga, dan telinga banyak orang kuasa juga mendengarnya. Orang kuat dari gerbang ajaib itu menghirup udara dingin. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Itu hanyalah raungan, tetapi seolah-olah melintasi kehampaan dan bahkan melintasi lokasi Laut Pasang Surut. Sangat mengerikan. Papilun Candi, hatinya tergerak sedikit. Bukankah kekuatan Kincen yang membuat banyak keributan di alam surga timur beberapa tahun yang lalu itu adalah Papilun Candi? Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan utama telah banyak mengetahui beberapa situasi di alam surga manusia, dan tentu saja mengetahui bahwa Papilun Candi adalah kekuatan yang didirikan oleh Kincen. Dan Kincen itu adalah putra suci dari Tianjuo. Tidak, berita ini harus disampaikan kembali kepada Tuan. Segera orang-orang kuat di sini segera berkomunikasi dengan kekuatannya masing-masing. Dan bukan hanya dia di alam surga manusia, banyak ahli yang mulia yang langsung menyebarkannya. Dan mereka segera menyampaikan apa yang terjadi di alam surga timur ini kepada sekte dan juga kekuatan mereka. Samar-samar mereka merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di alam surga manusia. Sementara saat ini di alam surga timur, di mana rumah Guanghan berada, di mana kota Dongguang, dan di mana pegunungan Tiandang di alam surga selatan, semua orang pria kuat mengangkat kepalanya. Suara ini, itu adalah Tuan Kincen. Tuan Kincen sudah kembali. Pada saat ini semua wajah yang familiar begitu bersemangat sehingga mereka terbang keluar menatap ke atas langit. Kincen, tidak ada waktu lagi. Saya khawatir orang-orang dari beberapa tempat seperti alam rahasia akan punya waktu untuk segera kembali. Jiwuksu dan Kincen berkata dengan cemberut di saat terbang. Penindasan surga manusia terhadap mereka semakin besar, dan bahkan ada aturan surga yang mengerikan yang masih tersisa untuk menghukum mereka bertiga. Karena penindasan yang mereka timbulkan ke surga terlalu besar, dan hal itu telah berdampak pada surga itu sendiri. Tidak masalah jika terlambat, itu tergantung keberuntungan mereka, kata Kincen. Dia telah dikirim kembali untuk pertama kalinya, dan Papilun Candi, Tokopil Tianwudanpu, dan bahkan orang-orang dari sekte 10.000 klan datang ke rumah Guanghan untuk menikmati manfaat dari memperbaiki surga. Namun jika terlambat, maka Kincen tidak bisa berbuat apa-apa. Suara melesat, Kincen dan ketiganya sangat cepat, dan setelah beberapa saat mereka telah mencapai langit di atas rumah Guanghan. Kincen, Jiruyu, dan Jiwuksu melihat Kincen dan ketiganya, semua orang di bawah langsung mendidih. Saya melihat di bawah sekelompok besar orang bangkit. Ada sekelompok wanita dari penguasa istana Guanghan, Qin Ying, Wei Shiqing, Ji Hongchen, Qin Tinting, Ao Qingling, Li Wanshui. Di antara wanita-wanita ini, Murong Bingyun juga ada di antara mereka. Nampak Murong Bingyun anggun dengan aura yang luar biasa. Dan ketika melihat Kincen, wajah Murong Bingyun sangat jelek. Orang ini, dia tahu cara untuk kembali. Kupikir dia telah melupakan kita semua, kata Murong Bingyun. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil mencibir. Sepertinya dia sangat tidak puas. Selain itu, yang mulia racun kekacauan dan yang lainnya juga nampak naik ke langit. Tuanku, dalam kerumunan juga ada budak hitam. Nampak budak hitam sangat bersemangat dan bahkan budak hitam bergetar.
Pada saat ini semua orang sangat bersemangat dan memandang ke langit dengan tidak percaya. Itu Qin-Chen. Namun Qin-Chen hari ini aura di tubuhnya terlalu menakutkan. Napas jalannya seperti lautan luas tersapu, membuat semua orang terkejut dan terkejut, tetapi mereka juga bersemangat. Gemuruh di langit, sepertinya ada kekuatan surga yang mengerikan untuk menghukum mereka bertiga. Itu seperti guntur terus-menerus membelah, mengejutkan semua orang untuk tidak mendekat. Ini, seberapa kuatkah Qin-Chen dan yang lainnya sekarang? Ketika merasakan napas Qin-Chen dan Jibuksu juga, Jiruyu, semua orang terkejut dan bersemangat. Mereka juga telah melihat adegan ketika Tuan Jinlin muncul waktu itu. Bagaimana pemandangan ini bisa mirip dengan saat kemunculan Tuan Jinlin di surga? Mungkinkah dapat dikatakan bahwa Qin-Chen sudah begitu kuat sehingga bahkan alam surga manusia pun tidak dapat menahan kekuatan Qin-Chen? Mendesis. Di saat ide ini keluar, banyak orang langsung kaget.